Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial terkait dengan tahapan merubah tugas utama atau fungsi jabatan daripada personal yang ada di madrasah. Karena eh, ada yang menanyakan bagaimana sih cara merubah seorang tendik yang sebelumnya itu adalah tenaga kependidikan, saat ini dia menjadi guru, ataupun sebaliknya yang sebelumnya guru menjadi tendik pada aplikasi EMIS. Untuk itu, di video kali ini akan saya sampaikan tahapan yang perlu dilakukan oleh UC EMIS di madrasah untuk melakukan perubahan fungsi jabatan dari personal di madrasahnya, baik itu dari tendik sebelumnya menjadi guru maupun sebaliknya dari guru menjadi tendik. Oke, kita langsung saja. Eh, Seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu adanya eh, permasalahan di mana terdapat tenaga kependidikan di madrasah yang saat ini itu sudah beralih fungsi menjadi guru. Nah, bagaimana cara merubah fungsinya menjadi pendidik pada aplikasi EMIS? Karena eh, itu harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki fungsi jabatannya, maka dia tetap akan terbaca menjadi tendik sehingga tidak bisa dialihkan tugas utamanya menjadi guru kelas atau guru mapel. Begitupun sebaliknya dari tendik menjadi guru. Nah, solusi yang bisa kita ambil adalah kita melakukan perubahan fungsi atau jabatan GTK tersebut pada aplikasi EMIS. Nah, tahapannya seperti ini. Nah, yang pertama adalah UC Madrasah itu login ke aplikasi EMIS, tentunya dengan akun staff. Kemudian masuk ke menu daftar GTK yang ada pada menu guru dan tenaga kependidikan, submenu daftar GTK. Nah, nanti pada menu daftar GTK tadi kita kemudian memilih tab guru atau tab tenaga kependidikan, tergantung dari asal personal ini. Kalau personal ini sebelumnya adalah tendik, maka kita buka di tab tendik. Kalau personal ini sebelumnya adalah guru yang mau kita rubah ke tendik, maka kita pilih datanya di tab guru. Nah, untuk kasus ini eh, adalah dia sebelumnya adalah tenaga kependidikan yang kemudian di tahun ajaran saat ini dia beralih fungsi menjadi seorang guru, bukan lagi sebagai tenaga kependidikan. Berarti data awalnya dia ada tercatat sebagai tendik. Maka di daftar awal, di daftar GTK ini kita pilih menu submenu tenaga kependidikan. Nah, nanti akan muncul data tendik yang sebelumnya tercatat pada madrasah kita. Nah, kemudian kita pilih nih data tendik yang mau kita rubah fungsinya. Yang dalam kasus ini dari tendik ke guru. Jadi kita dapat personalnya, kemudian kita klik ubah data ya. Kita klik tombol aksi, kemudian ubah data. Nah, setelah kita sudah memilih si personal yang akan kita rubah fungsi jabatannya itu, kita klik ubah data. Nah, langkah selanjutnya akan tampil menu detail GTK daripada si tendik yang tadi yang ingin kita rubah datanya tersebut. Nah, kemudian kita pilih fungsi submenu
status dan riwayat kepegawaian. Jadi dari detail GTK itu ada beberapa submenu. Kita pilih submenu status dan riwayat kepegawaian. Nah, nanti ketika kita klik status dan riwayat kepegawaian, akan muncul submenu lainnya di bawah. Nah, itu kita pilih submenu fungsi garing jabatan. Nah, di submenu fungsi dan garing jabatan ini, itu akan muncul histori. Histori fungsi dan jabatan yang pernah diinputkan oleh guru ini, ya, dari guru ini oleh madrasah. Nah, sekarang kita kalau kosong ya kosong, kalau ada historinya historinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik tombol tambah, ya, kita klik tombol tambah. Setelah kita klik tombol tambah, maka akan muncul form tambah riwayat kepegawaian. Nah, di sini tugas kita adalah melengkapi data pada form tambah riwayat kepegawaian tadi. Nah, di sini eh, ada beberapa item yang harus kita isi. Pertama di tanggal efektif. Nah, tanggal efektif ini kita inputkan tanggal TMT, ya, tanggal TMT perubahan fungsi tadi. Nah, ini kan tentunya kita berlandaskan SK pengangkatan dari yang bersangkutan. Nah, di SK yang bersangkutan itu ada muncul ada keterangan eh, tanggal sekian dia sebagai ini, diangkat sebagai ini, ya, terhitung mulai tanggal sekian. Nah, terhitung mulai tanggal sekian itu adalah TMT-nya. Jadi misalkan di kasus guru ini TMT-nya di SK-nya pengangkatan itu adalah 1 Januari 2024. Maka di tanggal efektif di situ kita isikan 1 Januari 2024. Jadi tanggal efektif ini adalah TMT. Di bahasa SK itu seperti tadi, ya, terhitung mulai tanggal sekian. Nah, jadi itu TMT-nya. Kemudian yang kedua adalah fungsi atau jabatannya. Nah, fungsi atau jabatan ini kita pilih. Yang tadinya dia tendik, maka kita pilih di sini guru, ya, karena dari tendik berubah menjadi guru. Kalau misalkan yang tadinya guru berubah jadi tendik, maka fungsi jabatan ini kita pilih tendik. Di situ di fungsi jabatan ini ada 3 pilihan, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada calon guru. Nah, di sini biasanya kita hanya guru dan tenaga pendidikan. Jadi antara dari tendik ke guru atau dari guru ke tendik, ya. Nah, di sini karena kasus ini adalah tendik ke guru, maka di fungsi jabatan ini kita pilih guru. Kemudian di selanjutnya instansi yang mengeluarkan SK. Nah, ini kita pilih instansi yang sesuai dari SK pengangkatannya, ya. Nah, di situ ada pilihan apakah Kementerian Agama, apakah pemerintah daerah, apakah kementerian lainnya, apakah yayasan ataukah satuan pendidikan atau yang lainnya. Nah, tergantung dari jenis SK-nya, ya, jenis SK pengangkatannya. Nah, di kasus guru ini dia di madrasah swasta, berarti SK-nya adalah SK yayasan, ya, yang mengangkat guru tadi adalah yayasan. Maka instansi yang mengeluarkan kita pilih Yayasan Penyelenggara Pendidikan. Kemudian di nomor SK kita isikan nomor SK pengangkatannya dalam fungsi atau jabatan saat ini. Ya, di SK yang tadi itu nomor SK-nya. Kemudian di tanggal SK-nya kita juga mengisi tanggal SK pengangkatannya dalam fungsi jabatan saat ini. Di SK tadi ada tanggalnya. Ya, kita masukkan tanggalnya. Kemudian jenis SK itu kita pilih jenis SK yang sesuai. Nah, di situ ada pilihan SK CPNS, SK kenaikan pangkat, SK yayasan, SK pengangkatan P3K, SK CPNS dan lain-lainnya. Nah, kita pilih sesuai dengan jenis SK-nya itu. Nah, dalam kasus ini dia eh, apa? Madrasah swasta berarti SK-nya SK yayasan. Maka kita pilih jenis SK-nya SK yayasan. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengupload SK. Nah, kita tinggal SK pengangkatan dalam fungsi jabatan saat ini kita scan dalam bentuk PDF.
ukurannya maksimal 2 MB, kita upload. Nah, setelah kita upload, kita klik simpan ya. Pastikan data pengisian form itu sudah benar, terutama di fungsi dan jabatannya sudah sesuai peralihannya ya, karena di fungsi jabatan itu menentukan peralihan. Ya, kemudian kalau sudah sesuai, klik simpan, nanti akan muncul notifikasi yakin merubah, kita klik ya. Kemudian notifikasi berikutnya data berhasil disimpan. Nah, jika data berhasil disimpan, maka data riwayat fungsi jabatan tersebut akan tampil ya. Yang tadinya kosong itu akan tampil ya. Nah, kemudian nanti terdapat perubahan di menu daftar GTK yang sebelumnya personal tersebut ada di submenu Tendik tenaga pendidikan, dia sudah beralih ke submenu guru karena tadi kita sudah rubah dari Tendik ke guru. Begitupun sebaliknya, kalau yang sebelumnya ada di guru, setelah kita rubah ke Tendik, maka dia akan berpindah hilang di submenu Tendik, berpindah ke submenu berpindah dari hilang di submenu guru, berpindah ke submenu Tendik. Ya, jadi nanti dia akan otomatis tuh. Nah, biasanya kalau tidak otomatis, maka Bapak Ibu silakan refresh atau logout baru login ulang. Nah, itu biasanya nanti perubahannya akan tampil. Ya, kalau tidak otomatis kita bisa refresh atau logout baru login ulang, nanti otomatis dia akan berubah. Nah, ketika dia sudah berhasil kita rubah tadi, dia sudah kasus ini dari Tendik, dia sudah berubah ke guru, maka statusnya tanpa tugas. Nah, tugas kita selaku UC Madrasah, kita selanjutnya adalah melakukan penetapan tugas utama. Ya, tugas utama bagi personal yang kita sudah inputkan tadi. Nah, ingat jika dia sebagai guru kelas atau guru mapel, maka penetapan tugas utamanya melalui menu rombongan belajar dengan memasukkan data guru tersebut pada jadwal mengajar yang disesuaikan dengan SK pembagian tugas dan jadwal mengajar pada tahun ajaran berjalan. Sedangkan jika dia itu tugas utamanya sebagai kepala madrasah, guru BK dan guru inklusi, maka penetapan tugas utamanya dilakukan pada menu guru Tendik, daftar GTK, kemudian di tab guru, kemudian tombol aksi ubah data, pas form detail GTK, pilih tab tugas utama. Begitupun juga kalau dia sebagai tenaga kependidikan, maka penetapan tugas utamanya juga sama melalui menu guru Tendik, daftar GTK, tab tenaga kependidikan, aksi, ubah data, kemudian di tab tugas utamanya klik tambah. Nah, untuk penjelasan lebih detail terkait dengan penetapan tugas utama tersebut, itu sudah ada video tutorial sebelumnya yang sudah dibuat. Ya, silakan Bapak Ibu kalau masih bingung cara melakukan penetapan tugas utama bagi guru maupun Tendik, bisa disimak terlebih dahulu videonya pada channel Generasi 46 di link tersebut ya. Nanti ketika Bapak Ibu buka channel Generasi 46 nanti di tab video itu cari yang judul videonya FAQ emis tugas utama GTK masih merah tidak bisa BAP emis ini solusinya. Nah, itu di video tersebut menjelaskan bagaimana cara kita menetapkan tugas utama bagi personal yang statusnya masih keterangan tanpa tugas. Nah, mungkin seperti itu video tutorial kali ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu rekan-rekan UC Emis Madrasah yang masih bingung merubah seorang guru menjadi tendik ataupun sebaliknya seorang tendik merubah menjadi guru. Karena memang dinamika di madrasah itu sering terjadi yang awalnya tendik berubah menjadi guru ataupun yang awalnya guru berubah menjadi tendik. Tergantung dari penetapan tugas fungsi dari si pengelola
madrasah itu, ya. Jadi mungkin seperti itu. eh, Semoga membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.